Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Abdul Muiz dan Rasnal. Keputusan tersebut diambil langsung Prabowo saat setelah tiba di tanah air usai kunjungan kenegaraannya ke Australia. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan penandatanganan surat rehabilitasi dilakukan langsung oleh Prabowo di Pangkalan Udara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dasko menjelaskan kedua guru tersebut sebelumnya diantar oleh masyarakat ke DPRD Sulsel di Kota Makassar lalu diteruskan ke DPR RI sebelum akhirnya difasilitasi untuk bertemu dengan Prabowo. Dengan diterbitkannya surat rehabilitasi tersebut, pemerintah memulihkan nama baik, harkat, martabat serta hak-hak kedua guru yang selama ini terimbas hukum. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan Presiden Prabowo merupakan hasil dari koordinasi intensif antara berbagai pihak selama 1 pekan terakhir. Setelah koordinasi dengan Mensesnek, kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Selanjutnya Pak Mensesnek akan memberikan sedikit demikian. Baik, terima kasih. Jadi berkenaan dengan peristiwa yang menimpa dua orang guru di Kabupaten Luwu Utara atas nama Bapak Rasnal dan Bapak Abdul Muiz beberapa waktu yang lalu, kami pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan ya, yang secara berjenjang dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif dari tingkat provinsi, kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Bapak Wakil Ketua DPR, dan kemudian kami selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 ya, SMA 1 Luwu Utara. Rasnal dan Abdul Muiz, dua orang guru di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dituduh melakukan pungutan liar setelah berinisiatif memberikan uang honor kepada sejumlah guru non-ASN dengan mengumpulkan uang sebesar Rp20.000 per siswa. Namun niat baik keduanya berujung petaka. Rasnal dan Abdul Muiz dilaporkan oleh sebuah LSM ke pihak berwajib dengan tuduhan pungutan liar dan keduanya dipenjara dan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai guru. Aksi kita ini sebagai moral kepada saudara kita yang tersalah, saudara Rasnal. Inilah aksi protes ratusan guru yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Guru Indonesia atau PGRI di berbagai daerah meminta agar status ASN Rasnal dan Abdul Muiz dikembalikan karena tuduhan yang dialamatkan kepada keduanya tidak benar. Tindakan Rasnal dan Abdul Muiz dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan secara sukarela antara komite sekolah dan orang tua siswa untuk membantu guru yang masih berstatus honorer yang belum digaji selama 10 bulan pada tahun 2017 lalu. Saya nyatakan tidak perlu Bapak lanjutkan ke pengadilan, saya yang menyatakan mundur sebagai pegawai negeri. Tapi kan tidak tahu entah bagaimana pertimbangan polisi, tetap lanjut. Yang satu lagi itulah ketua tim namanya Pak Irfan. Kasus bermula dari aduan LSM di Luwu Utara pada tahun 2020 yang meminta izin melakukan pemeriksaan terhadap dana komite sekolah. Namun saat dimintai surat tugas resmi, pihak LSM tidak mau memberikan sehingga berujung pada aduan ke Polres Luwu Utara. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, keduanya dinyatakan penyidik sebagai tersangka. Berkas perkara diserahkan polisi kepada Kejaksaan Negeri Luwu Utara. Jaksa menilai tidak ada unsur pidana dan mengembalikan berkas perkara. Polisi tidak puas dan melanjutkan ke pihak Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, padahal kewenangan pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Inspektorat Kabupaten Luwu Utara menyimpulkan jika ada kerugian negara dan pungutan liar dan kembali menyerahkan hasil pemeriksaan ke polisi hingga kejaksaan dan akhirnya disidangkan.
Kenapa juga itu? Sorry. Viral dan menggetarkan hati. Dua guru di Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal, dipecat karena memungut Rp20.000. Desember 2022, Pengadilan Tipikor Makassar memutus Rasnal dan Abdul Muiz bebas. Meski begitu, jaksa penuntut umum tidak puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. MA mengabulkan kasasi jaksa dan memvonis keduanya 1 tahun 2 bulan. Pada 29 Agustus 2024, kedua guru ini pun bebas dari penjara. Namun usai bebas, keduanya diberhentikan tidak hormat melalui SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Dengan mata berkaca, Kajati berkata, hukum bukan sekedar hitam di atas putih, tapi nurani yang hidup untuk melindungi mereka yang berniat baik. Upaya mencari keadilan kedua guru tersebut berujung manis. Keadilan yang mereka tunggu dibayar tunai. Upaya gerasi yang digalang mendapat respon dari Presiden Prabowo Subianto dengan memberikan hak rehabilitasi kepada Abdul Muiz dan Rasnal. Keputusan tersebut diambil Presiden setelah menerima aspirasi dari masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan nama keduanya. Penandatanganan surat rehabilitasi tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sesaat tiba di tanah air usai melakukan kunjungannya ke Australia. Tim TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana sebenarnya duduk perkara pemecatan dua guru yang berasal dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan? Sudah bersama kami Abdul Muiz. Pak Abdul Muiz, terima kasih sudah datang siang ini, dan juga Pak Rasnal. Pak Rasnal, terima kasih sudah datang siang ini di sama-sama, Pak. Studio TV One. Saya ke Pak Rasnal dulu. Yeah. Ini bermula sejak beberapa tahun yang lalu ya. Sudah terjadi lama, tapi kemudian sekarang muncul lagi ke permukaan dengan didasari upaya Pak Rasnal juga Pak Abdul Muiz untuk mencari keadilan. Lalu kemudian sampailah pada tahap rehabilitasi yang langsung SK-nya ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kita ingin flashback sedikit Pak Rasnal, apa yang terjadi sebenarnya? Bagaimana kondisi atau kejadian ini bermula sehingga akhirnya Bapak Rasnal dan Pak Abdul Muiz ini dipecat sebagai guru? Ya, saya sedikit gambarkan kronologinya. Ya. Bahwa pada saat saya diamanahkan untuk menjadi kepala SMA 1 Luwu Utara pada tanggal 5 Januari 2018, pada waktu itu ada sekitar 10 orang guru honorer yang masuk dalam ruangan saya dan mengadu bahwasanya upah selama kurang lebih 10 bulan di tahun 2017 itu belum dibayarkan. Ya, belum ditunaikan, belum dibayarkan. Maka saya kaget, waduh, kenapa sebegini? Langsung saya memanggil bendahara komite. Oke. Saya bilang, kenapa bisa dibiarkan guru honor itu, adik-adik itu tidak dibayarkan? 10 bulan lamanya tidak dibayarkan. Bilang, saya sudah sampaikan ke kepala sekolah sebelumnya Pak, tapi entah tidak ada respon. Saya bilang, bukan itu masalahnya, coba apa masalahnya? Ya. Saya minta tunjukkan saya dulu Juknis BOS tahun 2018. Ya. Nah, setelah kami baca, oh iya memang ada 4 syarat yang harus dipenuhi guru honor baru bisa menggunakan dana BOSP. Oke. Salah satunya itu adalah punya UNPTK, Oke. di SK-kan gubernur dan terdaftar dalam Dapodik. Dan yang keempat adalah punya akta mengajar. Oke. Dan kalau salah satunya itu tidak terpenuhi, maka memang tidak bisa membayarkan dengan dana BOS. Oke. Ya. Nah, setelah itu muncul inisiatif untuk mengumpulkan. Nah, saya janji ke 10 guru honor, insya Allah semoga tidak ada aral melintang. Tidak lama-lama kita akan rapat internal sekolah untuk mencarikan solusi. Oke. Saya butuh saran-saran dari Pak Guru. Kalau saya sendiri tidak bisa melakukan ini karena kemana lagi saya harus cari dana, karena satu-satunya sumber dana di sekolah adalah dana BOS. Ya. Nah, terjadilah rapat. Akhirnya disepakati untuk dalam rapat itu ada perwakilan guru honor kembali mengucapkan lagi pertanyaan ke saya bahwa tolong kami diperhatikan Pak. Nah, di sisi lain juga guru honor lain yang sudah menerima BOSP juga menyampaikan ke saya bagaimana juga kami Pak supaya bisa ditingkatkan lagi kami punya penghasilan. Oke. Karena kalau rata-rata yang menerima upah dari guru honor yang sudah terima BOSP itu ya paling tinggi kisaran
300 sampai 600.000 per bulan. Oke, baik Pak. Saya ringkas. Kemudian terjadi kesepakatan antara semua pihak dan dengan sukarela mengumpulkan uang iuran begitu ya dari siswa untuk membayar gaji yang tadinya tidak dibayarkan selama 10 bulan. Dan itu sudah dibayarkan, semua proses belajar mengajar, semua berjalan lancar. Tapi kemudian muncul perkara baru. Ada LSM yang datang ke Anda untuk memeriksa kembali laporan tentang anggaran penggunaan dana itu dan menyampaikan apa Pak waktu itu? Iya, jadi ada satu momen LSM menelpon saya. Ya. Dia bilang, Pak Kepsek, bisa nggak saya dapatkan nomor HP-nya ketua komite? Saya bilang, itu apa? Ya. Dia bilang, saya mau lihat-lihat dana dana komitenya SMA 1 Utara. Saya bilang begini, kalau itu yang kamu mau lihat, langsung saja ke bendahara. Ya, kita ini kan dalam alam transparansi, nggak masalah. Yang penting ya memenuhi prosedur. Saya kasihlah nomor HP bendahara dan pada malam hari ada pertemuan LSM dengan bendahara di rumahnya. Nanti dia jelaskan itu karena saya tidak tahu prosesnya ya. Saya ke Pak Abdul Muiz. Lalu kemudian LSM datang menelpon Anda dan menemui Anda, kemudian meminta untuk memeriksa begitu ya penggunaan anggaran. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi makasih banyak. Bismillah. Jadi sebelum saya jawab ini pertanyaan, saya jawab dulu secara singkat. Saya menerima amanah sebagai bendahara komite karena berdasarkan hasil kesepakatan rapat orang tua dengan pengurus komite. Saya terima itu dengan sebuah keikhlasan dan sebuah pengabdian semata-mata untuk nilai bagaimana pendidikan ini bisa meningkat secara kualitas. Nah, dalam perjalanan ketika LSM itu datang di rumah, jadi ini yang bersangkutan ini tidak pernah ketemu sebelumnya. Anda kenal? Enggak kenal sama sekali. Tidak kenal ya. Lalu dia bertanya, benarkah SMA 1 menarik pungutan dari orang tua siswa? Saya benar, karena itu berdasarkan hasil kesepakatan rapat dengan orang tua siswa dan pengurus komite. Lalu pertanyaan lanjutan, bisakah saya periksa pembukuannya? Langsung saya bilang begini, nah polisi aja kalau mau periksa, jaksa mau periksa disurati dulu. Kamu ini barusan datang di rumah, saya tidak kenal Anda, Anda saya tidak tahu tinggalnya di mana, anaknya siapa, beretika sedikit. Nah, persoalan itu Anda mau periksa atau tidak, ya kalau kita ini sudah menjalin hubungan dengan tidak ada masalah. Lalu dia bilang lagi, dia sambung lagi, saya lapor di polisi. Ya silakan. Walaupun saya larang kalau kamu mau lapor, pasti juga kamu lapor. Ya cuma ya saya ingatkan, pertimbangkanlah bahwa ini semata-mata sekolah lakukan untuk mendorong bagaimana pendidikan itu bisa meningkat secara kualitas. Secara aturan sebenarnya LSM itu boleh memeriksa, tidak boleh? Saya kira tidak boleh. Tidak boleh. Ada kewenangan apapun untuk LSM untuk memeriksa bagaimana anggaran sekolah ini dipergunakan begitu ya. Lalu kemudian Anda dilaporkan, polisi memeriksa dan setelah itu disidangkan di Tipikor, tapi ternyata tidak terbukti begitu ya. Tapi yang juga menjadi pertanyaan, disebutkan di sana ada kerugian negara. Sementara yang Anda lakukan adalah iuran sukarela. Hubungannya apa sebenarnya? Jadi yang mengherankan itu kan di proses penyidikan itu kan berjalan alot dan panjang sekali. Diawali dari awal Maret 2021. Naik sidang itu nanti Agustus 2022. Lalu dalam proses perjalanan itu, jadi pertama diperiksakan kita didorong dituduh pungli. Kedua didorong memaksa anak-anak membayar. Kerugian negara belum muncul di situ. Lalu saya jawab dengan baik bahwa kalau pungli saya kira tidak tepat karena ini melalui kesepakatan rapat terbuka. Kalau pungli itu kan tertutup secara sepihak. Jadi saya kira sangat tidak memenuhi syarat sebagai kegiatan pungli. Kedua memaksa anak-anak membayar. Ini kalau dilihat ini pembukaan silakan Pak ini. Banyak sekali anak-anak yang tidak membayar. Artinya tuduhan itu gugur ya? Gugur. Tidak terbukti. Lalu dia periksa pembukuannya, semua anak-anak yang tidak membayar itu Pak tetap semester, tetap ujian dan lulus. Dapat ijazah. Setelah itu diperiksa dan tidak ada tuduhan, akhirnya perkaranya gugur. Lalu kemudian Anda diadukan juga ke inspektorat. Lalu
ketika polisi ini menganggap P21 ini berkas, dilimpahkanlah ke kejaksaan. Kejaksaan periksa, ternyata ini tidak memenuhi syarat pidana. Maka dikembalikan dalam posisi P19. Dengan catatan kasus ini bisa lanjut kalau ada kerugian negara. Sebagai persyaratan korupsi. Diaduin lagi ya setelah itu? Akhirnya entah bagaimana pikirannya polisi atau memanfaatkan inspektorat atau bagaimana prosesnya sampai juga inspektorat itu menerima tantangan itu, lalu muncullah pemeriksaan di inspektorat. Kami dipanggil lagi. Dan ketika saya dipanggil, jadi judul BAP inspektorat itu, inspektorat kabupaten ini Kabupaten Luwu Utara. Ya, diperiksa karena diduga merugikan keuangan negara. Sempat saya bertanya, Pak Sarir yang namanya itu beliau dari Pak Sarir, karena kebetulan tetangga dulu Pak. Pak Sarir, di mana kaitannya kerugian negara dengan sumbangan orang tua? Lalu dia jawab, saya juga bingung jawab Pak. Kalau begitu Bapak ditarget. Ditarget? Artinya, artinya apa? Anda tidak tahu maksud ditarget itu apa? Maksudnya itu dia tidak bisa jawab itu pertanyaan saya tadi. Karena memang tidak ada kaitannya. Dia tahu bahwa tidak ada kaitannya. Makanya kesimpulannya bahwa Pak Muiz itu ditarget. Dikriminalisasi? Iya, dikriminalisasi. Akhirnya kemudian ada kejanggalan juga, yang memeriksa harusnya kan inspektorat provinsi, bukan kabupaten. Yang harusnya, jadi itu kan juga selalu kita pertanyakan kepada inspektorat kabupaten. Adakah kewenangannya inspektorat kabupaten? Dia bilang, itu bisa masuk kalau selama itu diminta penyidik. Jadi, karena atas dasar permintaan penyidik dari Polres, maka siap dilakukan. Tapi lalu kenapa terlalu bias kesimpulannya? Lalu ada lagi dia bilang bahwa setelah muncul di persidangan, dan itu tidak terbukti di persidangan. Lalu dia ketika setelah turun vonis kasasi, sempat saya lagi komunikasi, bahkan dimediasi oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten, saya bilang, dari mana dasarnya ini orang inspektorat memberikan kesimpulan bahwa ada kerugian negara, lalu dia ngeles. Ini penting sekali ini Pak, dia ngeles. Apa yang disampaikan? Kami tidak pernah mengeluarkan rekomendasi bahwa ada kerugian negara. Lalu pertanyaan saya, itu BP siapa yang membuat? Bilang kami, itu judulnya apa? Masih ingat? Judulnya itu diperiksa karena diduga merugikan keuangan negara. Pertanyaan saya, apa kesimpulan penutup Anda ketika dari pemeriksaan ini? Dan tidak ada, kami cuma merangkum pembayaran, itulah kerugian. Kalau Anda tidak membantah ini judul, berarti itu rekomendasi Anda. Akhirnya diam, lalu saya bilang, saudara Sarir, saudara Irfan, susah kamu saya maafkan dunia dan akhirat. Nah, kau sudah rugikan keluarganya Pak Rasnal, kau rugikan anaknya, kau rugikan Pak Rasnal secara pribadi, dan sudah dipecat secara tidak hormat gara-gara rekomendasi kalian. Artinya kemudian setelah itu Bapak berdua, Pak Abdul dan Pak Rasnal, disidangkan karena kasasi ke MA dan keputusannya divonis bersalah 1 tahun 2 bulan. Lalu kemudian dipenjara Pak ya? Penjara. Dan lepas penjara itu pada Agustus 2024 ya, kalau saya tidak salah. Jadi antara saya dengan Pak Rasnal itu ketika vonis, kan vonisnya turun itu kalau tidak salah November 2023. Lalu pada saat turun salinan putusan itu, Pak Rasnal langsung dieksekusi. Sementara saya mengharap di jaksa, alasan beliau, saudara Abdul Muiz belum ada perintah eksekusi, boleh pulang dulu jaga kesehatan. Nah pada saat itu saya menunggu, Pak Rasnal jalankan vonisnya 1 tahun, denda 50 juta, subsidiar 2 bulan. Jadi dia jalani boleh itu kurang lebih 8 bulan karena ada tahanan kota itu yang 1 bulan 1 hari. Nah Pak Rasnal keluar, 1 bulan barangkali di luar. Saya dieksekusi 29 Oktober 2024. Lalu masuk penjara, jadikan vonis saya 1 tahun, denda 50 juta, subsidiar 3 bulan. Saya jalani 6 bulan 29 hari dan saya bayar dendanya. Lalu setelah saya keluar, bebas, saya mengabdi kembali, maka di bulan September, 30 September itu keluar putusan SK. PTDH. Pemecatan tidak hormat ya. Itu yang ingin saya tanyakan Pak Rasnal. Pak Rasnal, bagaimana kemudian Anda sudah menjalani hukuman, vonis juga sudah jatuh dan hukuman sudah ditunaikan, tapi kemudian Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan SK PTDH, apa yang terjadi ini?
Ya, setelah saya keluar dari penjara, saya pikirkan sudah saya jalani hukuman. Ya. Jadi saya langsung mengatakan dalam diri saya bahwa saya ini adalah pegawai negeri dan belum ada sesuatu yang saya dapatkan dari pemerintah untuk memberhentikan saya. Jadi saya langsung mengajar. Oke. Saya mengajar 1 September, sebulan itu, kemudian langsung masuk 1 Oktober, gaji saya sudah tertahan. Oke. Nah, pada saat tertahan saya langsung menghubungi BPD. Ya. Saya katakan, kenapa gaji saya tertahan? Dibilang, ada perintah dari keuangan Disdik menahan gaji Bapak. Oke. Jadi di sini bukan pengambil kebijakan di atas. Ya. Jadi saya langsung menelpon langsung ke namanya Ibu Wardah yang menangani gaji Utara. Saya sampaikan, Bu, kenapa gaji saya ditahan? Dia bilang, karena ada nota dinas yang dikirim Kepala Cabang Dinas wilayah 12. Itulah yang membuat gaji Bapak tertahan. Ya. Nah, Ibu Wardah bilang, tolong kita komunikasi dulu dengan Bapak Kepala Cabang Dinas wilayah 12. Sedikit saya catatan, itu saya sudah bisa carikan kembali. Oke. Nah, saya buru ke Makassar, waktu itu kan saya telepon dari bawah. Saya ke Makassar, saya temui Bapak, nah, ini Pak, ada masalah gaji saya terkait dengan surat nota dinas yang kita layangkan ke Disdik. Ya. Nah, Pak Ismail waktu itu, karena namanya Kepala Cabang Dinas adalah Detranus MED, dia bilang, saya tidak bermaksud untuk menahan gaji Bapak dengan nota dinas itu. Saya bilang, tapi buktinya nih Pak, dijadikan dasar oleh keuangan menahan gaji saya. Oke. Tidak bisa lagi ngomong apa-apa. Oke, sampai kemudian keluar SK pemecatan itu seperti apa sebenarnya? Itu kapan disampaikan? Nah, ini kan ada lagi proses Pak yang saya harus bangun. Ya. Nah, saya selalu komunikasi dengan Pokja Hukum Disdik dengan harapan bahwa bisa mendengarkan saya punya pengalaman empirik mengenai peristiwa yang terjadi betul di SMA 1 Utara terkait dana bos itu, dana komite itu. Nah, saya uraikan secara kronologinya, tapi mereka hanya kaku berpedoman dengan putusan MA. Oke. Dia hanya bilang ya, kalau memang sudah diputuskan MA, setahun saya masuk penjara, sudah di PTDH. Oke, artinya sampai kepada keputusan itu. Iya. Ya, akhirnya kemudian waktu berlalu, upaya mencari keadilan juga disupport oleh teman-teman dari PGRI, sampai kemudian didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya. Tadi dini hari dilakukan penandatanganan surat rehabilitasi. Ya. Apa yang ingin Anda sampaikan dari peristiwa panjang ini sehingga kemudian Anda mendapatkan keadilan yang Anda tunggu selama bertahun-tahun? Mungkin saya ke Pak Abdul Muiz. Apa yang ingin disampaikan? Terakhir. Terima kasih. Jadi pertama saya ucapkan kepada terima kasih yang mendalam kepada teman-teman pers yang sempat memviralkan ini kasus dari aksi solidaritas PGRI, dan terima kasih juga kepada teman-teman PGRI karena aksi mereka inilah sampai kami seakan-akan terlindung dari berita-berita yang kelihatannya memang, dan itu memang yang faktanya terjadi, bahwa kami ini dalam posisi pendaliman sehingga muncul rasa simpati secara nasional. Lalu hampir semua media menelpon setiap hari dan terus menerus itu dalam 1 bulan terakhir ini sampai menjadi isu yang sangat panas di istana. Dia menjadi pembahasan-pembahasan kecil antara satu kelompok dengan kelompok lain di elit politik. Dan sebelum Prabowo katanya itu ke Australia, memang sudah dibicarakan. Lalu sampailah pada titik akhir kami difasilitasi oleh Wakil Ketua MPR Bapak Sufmi Dasko. Ini terima kasih sekali ini beliau ini yang andilnya ini sangat besar. Yang kami tidak pernah bayangkan mau ketemu dengan Prabowo. Dan yang kami tidak bayangkan lagi bahwa jiwa Prabowo itu yang patriot, rasa kemanusiaannya yang tinggi, mau mendengar aspirasi teman-teman PGRI, bahwa memang kami dalam posisi pendaliman. Saya lihat itu dengan ikhlas menandatangani itu SK rehabilitasi di hadapan kami, itu kelihatannya dengan tangannya itu dengan ikhlas. Maka saya sampaikan kepada ayahanda Prabowo, saya ini dari komunitas guru mengucapkan rasa terima kasih yang sangat dalam atas kebijakan Bapak, pemikiran Bapak yang dilandasi rasa-rasa kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih. Yang kedua terima kasih juga kepada Bapak Bupati Luhut Utara
yang mensupport teman-teman PRGRI untuk melakukan aksi solidaritas. Oke, makasih Pak Abdul. Terakhir saya ke Pak Rasnal. Apa yang ingin disampaikan singkat saja Pak Rasnal? Ya, tentu setelah kami mendapatkan keadilan melalui hak prerogatif Presiden diterbitkannya rehabilitasi. Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih saya yang paling mendalam kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tadi malam itu saya melihat raut wajahnya betul-betul ikhlas. Ya. Walaupun perjalanan dari Australia penerbangan itu kami ketemu jam 2:35 Ya. dan langsung cerah melihat kami mencari siapa yang guru yang pernah bermasalah Ya. dan duduk. Dia salami kami. Saya juga merasa bangga sekali ketemu Bapak Presiden. Beliau berjiwa besar dan betul-betul sangat konsen memperhatikan guru. Oke. Sehingga tidak ada lagi percakapan panjang, langsung diserahkan semua berkas dan langsung ditandatangani. Oke. Itu yang saya betul anggap bahwa dia adalah pemimpin yang hebat, bertanggung jawab dengan guru. Ya. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sufmi Dasko Ahmad, Ya. yang secara tiba-tiba mengunjungi kami di hotel tanpa pemberitahuan kami, mengarahkan kami, menjamu makan dan sebagainya, sampai kami difasilitasi. Juga kepada Bapak Mensesnek RI, Bapak Prasetyo Hadi juga ada dalam pertemuan di Halim ini, juga bekerja keras untuk membantu kami. Itu semua saya anggap bahwa inilah pemimpin yang betul-betul peduli dengan rakyatnya. Oke, baik. Ya, saya lagi sampaikan juga kepada Bapak Bupati Luhut Utara, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, dan yang paling khusus adalah Ketua PGRI Kabupaten Luhut Utara, yang dengan segala powernya bisa membantu kami sehingga guru yakin bahwa saudara-saudara dua ini ada dikriminalisasi sehingga timbul rasa kemanusiaan dan solidaritas memperjuangkan kami dengan parlemen jalanan dan itu terbukti dengan baik. Oke, Pak Rasnal terima kasih. Hak rehabilitasi sudah didapatkan kembali. Alhamdulillah. Akhirnya kemudian nama baik, harkat, martabat dan juga hak-hak kedua Bapak Rasnal dan juga Pak Abdul Muiz juga sudah dikembalikan. Terima kasih banyak untuk waktunya siang ini di Kabar Siang dan salam sehat. Terima kasih Pak Abdul Jaya. Terima kasih Pak Rasnal. Ya, TV1, oke. Ya, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami di Kabar Siang.